Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman semua. Kita kembali di agenda rutinan kita di selama bulan Ramadan ini di Target Talk Ramadan Edition yang berkolaborasi dengan Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam Regional Jawa Timur. Nah, di sesi terakhir ini kita akan membahas tentang Islamic Wealth Planning. Kenapa sih topik ini cukup menarik? Karena sesuai reminder dari tim kami mengambil topik ini karena melihat di lapangan banyak sekali orang-orang yang terdampak keuangan akibat pandemi seperti sekarang ini dan mereka tidak siap. Nah, oleh karena itu, bagaimana caranya kita bisa merecovery keuangan kita dengan cepat sehingga setelah pandemi ini berakhir kita bisa mulai penataan keuangan lebih baik sehingga di masa depan kita bisa lebih siap lagi kalau misalkan ada kasus-kasus yang tidak terduga seperti sekarang ini di sini kita sudah kedatangan rumah dari kita beliau bernama Ibu Irma Andrian Tias dan merupakan seorang certified financial planner dan juga ada gelar lagi ya Bu ya, associate wealth planner. Nah, jadi memang beliau sudah ahlinya di urusan wealth planning. Nah, jadi itu sedikit pengantar dari saya tanpa basa-basi lagi. Nanti kita akan diskusi lebih banyak diskusi. Jadi teman-teman bisa tanya meskipun Ibu Irma masih menjelaskan materinya. Nanti teman-teman bisa tanya di room chat. Nanti kita diskusi langsung bareng sama Ibu Irma. Waktu kita mungkin 1 jam, jadi teman-teman bisa tanya apapun tentang financial planning, wealth planning, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja dari saya serahkan ke Ibu Irma untuk bisa menutup materinya. Terima kasih. Silakan Ibu Irma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Jaguar atas kesempatan waktu yang diberikan pada kami untuk hari ini bisa sharing bersama ya dalam kajian. Kalau bahasa Inggrisnya sih bilangnya wong londo Islamic Wealth Planning for Personal and Business. Tapi kalau di kalangan generasi saya singkatnya noto duit. Nah, noto duit yang bagaimana sekiranya bisa berkah dan kemudian dikelola menjadi sebuah keuangan yang sakinah. Itu yang menjadikan satu topik yang hari ini benar-benar jarang orang untuk mengingat terkait dengan keuangan sakinahnya. Insya Allah pagi ini sifatnya kita, saya yang jadi murid ya, peserta yang menjadi guru saya, insya Allah itu nanti hari ini. Apa, mengapa, dan bagaimana sih sebenarnya kita mau mengelola keuangan secara sakinah ini kita kelola. Kemudian, nah, nyari duit itu yang benar. Itu satu peringatan ya yang harus selalu kita ingat selalu supaya harapannya dari sisi sakinah adalah tujuan kita, kemudian sakinah adalah rahmat dari Allah, sakinah adalah keadaan, kemudian sakinah adalah perjalanan, dan endingnya bagaimana manajemen keuangan keluarga itu kita ikhtiarkan. 5 pilar nih modal sakinah finance kalau hari ini sudah disurvei kemudian diteliti dari yang saat ini menjadi rektor Tazkiyah University ya, Prof. Murniati, Murniati. Beliau benar-benar gambar ini bukan gambar sekedar gambar, tapi benar-benar kita akan berbicara mulai dari pondasinya, yaitu terkait dengan pendapatan, memastikan halal. Dan halal ini tidak cukup dengan halal aja, tapi halal ini pun kita juga harus toyek. Itu yang harus menjadikan satu pegangan di dalam sumber. Kalau orang Jawa bilang, inceng dompet tesek, isinya toko di sumbernya. Itu kalau orang bahasa Jawa bilang, buka dompet Anda, kemudian cek kembali lembaran-lembaran yang ada di dalam dompet itu, sumbernya dari mana Anda dapatkan, halal atau belum. Dari pendapatan ini kalau kita bisa memfilter, kita memilah, kita hati-hati, langkah selanjutnya, pilar kedua adalah kita harus bisa membedakan kebutuhan daruriyatnya. Kenapa harus berbicara kebutuhan daruriyat? Kalau orang bahasa ekonominya kebutuhan primer ya, jadi kebutuhan pokok. Karena dari kebutuhan pokok ini semua makanan akan masuk ke dalam tubuh kita. Dan harapannya maqasidnya akan tercapai untuk
dari sisi perlindungan agamanya, jiwanya, keturunannya, akal, harta, zakat, infak, sedekah, wakaf, dan hibahnya pun akan berjalan. Pilar ketiga selanjutnya, bila mana dalam perencanaan ini kok kita mendapatkan surplus nih. Setidaknya untuk surplus dan defisit, mudah-mudahan bukan defisit ya. Kalau ada pun defisit, insya Allah defisitnya yang bersifat amanah juga ya. Jadi banyak orang mengira defisit ini sangat-sangat merugikan kita karena kecerobohan kita. Tapi sebenarnya kalau saya secara pribadi, baik surplus maupun defisit ini adalah satu konteks peringatan Allah untuk diri kita. Dan bagaimana kita mengaturnya di dalam bentuk investasinya, atau dalam bentuk hutangnya, atau bahkan dalam bentuk piutangnya. Kemudian pilar ketiga, yaitu kita berbicara nih terkait dengan impiannya. Nah, dari sinilah kita akan masuk nih, kenapa manusia itu harus merencanakan sesuatunya. Merencanakan yang sesuai dengan maqasid syariah juga, yang qanaah juga. Dan terakhir, pilar kelima nih, kita baru berbicara terkait dengan proteksi, yaitu mengelola risiko atau program pensiun kita bagaimana, kemudian waris kita nanti ke depannya untuk keluarga kita pun membutuhkan satu manajemen cost yang hari ini sebenarnya sangat mudah kita lakukan. Cuman untuk mengawalinya itulah yang membuat niat kita ini kadang masih selalu menunda. Itu kelemahan yang saat ini sering saya dapatkan dari curhatan beberapa klien kami. Berbicara tentang manajemen keuangan keluarga sendiri, kembali lagi 5 pilar itu kalau kita jabarkan sebagai berikut. Sakinah Finance mencakup 5 aspek, yaitu pertama, dalam mengelola pendapatan kita ya, halanya bagaimana, niat yang bersihnya harus diingat, dan kemudian dilanjut dengan mengelola kebutuhannya sendiri, kita harus bisa membedakan nih, mengatur keinginan yang tidak terbatas. Apa? Need dan want harus kita pisah. Kemudian mengelola impian seperti pilar nomor 3 yang tadi sudah kami share, itu adalah untuk mengatur keinginan yang tidak terbatas. Namanya impian itu kalau Allah izinkan ke kita kan buat motivasi hidup ya. Rasulullah sendiri sering memberikan satu goal. Intinya apa? Seorang Rasul pun alhamdulillah kita diberikan contoh bahwa dalam segala sesuatunya yang dijalannya pun juga selalu direncanakan. Mengelola surplus atau defisit itu bisa melalui tabungan, hutang produktif ya, bukan yang konsumtif, kemudian investasi, dan yang terakhir mengelola ketidakpastian ini yang maka pilar kelima merencanakan kemungkinan risiko-risiko yang selama ini kadang kita tanpa kita sadari datang tiba-tiba seperti pandemi saat ini. Kenapa harus Sakinah Finance? Mungkin dari beberapa tingkat kecemasan yang pasti saat ini, finansial yang menjadikan sumber stres terbanyak dalam keluarga itu yang pertama, karena masalah kekurangan. Siapa sih yang mau dalam hidupnya selalu dalam kekurangan? Kemudian dari sisi kekurangan uang terutama ya, kekurangan harta, kekurangan pendapatan. Bahkan kadang ada yang bilang sudah punya mobil, sudah punya aset banyak, tapi kok nggak punya uang di rekening saya. Apakah saya masih termasuk mustahik ya? Itu suatu pertanyaan yang sering dilontarkan pada kami juga. Kemudian faktor kehilangan, dari kehilangan keamanan pendapatan, kehilangan pensiun, kemudian kehilangan kebebasan. Nah, banyak solusi sebenarnya yang sudah ada, cuman hal ini banyak yang masih bingung. Kira-kira aku harus bagaimana? Yang pasti satu prinsip yang hari ini akan coba kami sharekan. Oke, kalau kita memang sudah fokus dalam bidang bagaimana uang itu harus kita jemput ya, bukan kita cari. Kemudian bagaimana kita bisa mengumpulkan aset-aset dalam artian menjaga asetnya ini nanti ke depannya. Dan yang terakhir, bagaimana kita mengakumulasikan atau mengelolanya kekayaan yang sudah Allah amanahkan ke kita untuk saat sementara waktu ini.
Islam mengajarkan kita harus wara, qanaah, syukur, dan ikhtiar. Itu yang harus kita ingat. Nah, ini ada 3 poin yang harus benar-benar kita coba pegang juga ya. Dalam kondisi urgent, kita harus fokus ke kebutuhan kita, needs fokus. Sebenarnya kita itu punya masalah apa? Dan kalau saudara-saudara, teman-teman ya, perlu diingat, dari sejak lahir hingga mati, semua manusia itu pasti ada suatu cobaan. Tapi ingat kembali, semua cobaan itu selalu Allah titipkan dengan sesuai standar kemampuan yang kita miliki. Jadi kembalilah kita kembali ke Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, kita fokuskan untuk need manajemennya. Cek 7 prinsip. Nah, 7 prinsip ini sebenarnya ada kelas khusus juga Mas Jadwar, supaya 7 step ini nanti benar-benar seperti ya, dari niatnya, kita mengawalnya harus pagi, terus nanti yang terakhir itu ada tobat, ada insya Allah adalah ini nanti 7 prinsip ini. Kita ada topik sendiri. Ini cuma saya singkat aja ya. Jadi apakah masalah ini asalnya, sumbernya, kita belum bayar zakat, atau kita masih kurang berzakat, atau bahkan yang jauh bagaimana hutang-hutang kita, kemudian pendapatan yang kita dapatkan ini haram atau halal, kemudian bisa terkait dengan sengketa waris ya, itu yang kadang sering dilupakan. Tahu-tahu kita sudah memvonis Allah kok seperti ini ya memberikan jalan hidupku, kayak seperti itu ya. Banyak banyak masyarakat yang punya mindset dalam pikiran itu seperti itu. Kemudian yang langkah berikutnya, setelah kita need fokus, kemudian kita menemukan need manajemennya, akhirnya need action. Kalau kita tidak ada need action, berarti kita nggak ada niat ya. Artinya masalah yang ada di dalam diri kita ini maunya di clipping ya, dirangkum, di album istilahnya. Padahal larinya nanti sewu ke obat-obatan akhirnya karena sakit ya, depresi. Maka untuk need action sendiri, apa yang harus kita tinggalkan itu segera kita catat. Kemudian menyelesaikan masalah kalau memang di sini terkait dengan kekurangan, kehilangan, terkait dengan keuangan ya monggo kita akan selesaikan masalah keuangannya itu. Sakinah dalam hidup mencari syafaat yang pasti untuk kemana, ke surga. Itu yang menjadikan goal kita sebenarnya dalam sebuah noto duit kita ya, intinya kalau bahasa Belandanya Islamic Wealth Planning for Personal. Kemudian next, nah ini kenapa sih Islam meminta kita, mengajarkan kita merencanakan keuangan. Poin pertama, kalau kita mengingat di dalam surat Al-Hasyr 18 ya, disebutkan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap manusia memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Artinya untuk akhirat ya, dan bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah itu maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Kemudian beberapa hadis ya, muslim harus mempersiapkan dirinya untuk kehidupan selanjutnya, seperti ia akan meninggal besok, tetapi tetap memperbaiki kinerja yang dilakukan. Umar bin Khattab pun menaklukkan versinya sebagai wujud dari mimpi Rasulullah. Dalam surat At-Taubah pun kita diingatkan untuk mempersiapkan perjalanan terakhir sebaik mungkin. Dan ini poin yang terakhir ini, yang intinya penting sekali ya, meningkatkan pemahaman mengenai Islam itu bukan hanya sebatas ibadah madzhab, tetapi mempelajarinya sebagai ghairul madzhab. Apa sebenarnya perbedaan ghairul madzhab sama madzhab sendiri? Kita tahu madzhab seperti contohnya langsung ya, sholat. Sholat itu kan wajib ya, yang katanya dari wahyu. Sedangkan ghairul madzhab ini termasuk perencanaan ini ya. Ini merupakan ibadah. Kalau misalkan hari ini kita niatkan, kita mau makan, tapi tidak ada niatan untuk misalnya saya mau makan dalam artian untuk supaya saya kuat untuk beribadah. Tidak hanya sekedar aku mau ngicipi aja. Nah
itu yang ada nilai ibadah sama tidak. Dan termasuk dalam perencanaan keuangan ini, kalau kita niatnya hanya sekedar mencari kerja menggugurkan kewajiban, kita nggak dapat apa-apa. Makanya hari ini Allah mengizinkan kita akan berdiskusi bareng bagaimana merencanakan keuangan sakinah yang hari ini benar-benar kita harapkan dan sesuai dengan landasan hukum di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, ada sisi gambar sebelah kanan. Ini perbedaan antara malaikat dengan syaitan, ya iblis. Godaan ini yang sering akhirnya logik secara syaitan itu yang sering dipakai oleh manusia tanpa disadari. Yang pertama, dalam Al-Hasir Al-Imran yang saya siapkan tadi, yang saya sudah bacakan ya, itu diingatkan. Kemudian yang kedua, ya Tuhan itu tolonglah aku dan janganlah memberi bantuan yang menentangku, berikanlah aku kemenangan dan janganlah engkau berikan kemenangan atas selainku, rencanakan atasku dan jangan engkau rencanakan yang menentangku, bimbinglah aku dan buatlah bimbingan kebenaran ini mudah untukku, berikan aku kemenangan atas mereka yang bertindak salah terhadapku. Kemudian hadis berikutnya, hendaklah seorang muslim mempersiapkan dirinya untuk akhirat sebagaimana dia akan meninggal besok. Itu pun tadi sudah sempat saya sampaikan juga ya. Namun pada yang sama bekerjalah dalam hal duniawi sebagaimana dia akan hidup selamanya. Jadi intinya bisikan-bisikan untuk berbuat lebih baik dengan kebimbangan galau, mau pilih yang mana, ragu, saya mau ambil tindakan seperti itu sering membuat akhirnya satu pemikiran arah yang menuju ridho Allah itu sering terhabis sendiri ya. Kalau kita nggak kuat dengan satu prinsip perencanaan dengan yang kita ikhtiarkan. Nah ini ayat, ini ungkapannya Al-Isra yang mengingatkan kita, ini loh, ada hasutan, siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki, dan berserikatlah dengan mereka pada harta, anak-anak, dan berilah janji pada mereka. Tidak ada yang dijanjikan oleh syaitan kepada mereka, melainkan hanya Tuhan saja. Jadi poin 3 ini, sisi harta, anak-anak, serta suka berjanji. Itu biasanya yang sering setan pakai sebagai kisi-kisinya untuk menggoda manusia. Ya, intinya seperti itu. Jadi kalau saya yang kerja keras, harta sudah aku dapatkan, kenapa harus saya bagikan? Nah, itu merupakan satu hasutan dari syaitan ya, hingga akhirnya kita tidak mendapatkan satu pengelolaan keuangan yang sakinah. Kemudian terkait dengan anak-anak, anak saya biar nggak rewel, tak manjakan dengan fasilitas yang hari ini aku bisa beli kok, tak belikan sesuai keinginan mereka. Tapi intinya membelikan ini tanpa ada manfaat yang mereka terima, itu pun menjadi hasutan dari yang merah-merah Pak, ada tanda taring kanan kirinya itu ya. Jadi itu hanya logik dari syaitan juga. Mohon diingat-ingat ya, calon-calon bapak, calon-calon ibu yang hadir di kajian ini ya. Jadi ya, kemudian janji-janji juga menjadikan satu hasutan dari kisi-kisi besar programnya syaitan untuk manusia. Oke. Dari contoh Nabi Yusuf pun sudah dicontohkan bagaimana noto duit yang sakinah itu sebenarnya sudah ada ya. Jadi raja berkata kepada orang-orang terkemuka dari kaumnya, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk untuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus dan 7 bulir gandum yang hidup dan 7 bulir lainnya yang kering. Hai orang-orang yang terkemuka, terangkanlah kepadaku tentang takdir mimpiku itu jika kamu dapat menakdirkan mimpinya. Nah, ini satu bukti ya bahwa di dalam Al-Quran pun memang kita diminta untuk melakukan sebuah ikhtiar yang hari ini sebuah ibadah terkait dengan perencanaan sakinah finance-nya. Untuk fase-fasenya sendiri nih, kita mau lihat di next berikutnya. Jadi untuk saat ini, poin ini pun juga sering dilupakan. Kapan sih sebenarnya kita mau memberikan satu pembelajaran pendidikan dini tentang terkait perencanaan sakinah fatinah ke buah hati kita?
calon-calon anak kita nanti ke depannya. Apakah mulai sejak lahir atau usia 12 tahun aja, SMP aja aku baru mereka kasih pendidikan tentang terkaitnya perencanaan sakinah fainal. Di sini kita akan ada beberapa tahap ya. Jadi kita ada penggolongan, juga ada strategi-strategi sendiri. Dari mulai mereka yang usia 0 sampai 6 tahun, bagaimana kita menanamkan konsep edukasi keuangan syariah itu sendiri. Kemudian di usia 7 sampai 12 ini perlu diingat ya, di anak-anak SD ya otomatis ya. Ini sudah memberikan satu tanda kutip bila mana kita memberikan pendidikan secara basic terkait dengan perencanaan sakinah fainal ini, kita akan mengetahui pembentukan karakter dan kebiasaannya. Jadi poin yang selalu saya tekankan untuk anak-anak saya sendiri itu memang saya lakukan sejak mulai TK ini, mulai membedakan need sama want. Jajan mana yang kalian butuhkan, kebutuhan mana yang Anda butuhkan, adik butuhkan, kakak butuhkan. Itu saya mulai dari pra-TK-nya ya. Kemudian saya lanjut di SD-nya, mulai saya ibaratnya bukan karena membatasi uang saku, bukan. Tapi tujuan saya kepingin nih anak-anak kita ini jangan sampai membelajarkannya secara berhamburan, secara boros, secara loyal, istilahnya seperti itu. Karena hanya menuruti want-nya aja, bukan need-nya. Jadi alasan kenapa saya berikan karena saya ingin tahu watak dari karakter anak saya di usia SD ini terkait dengan perencanaan sakinah fainal yang saya coba berikan sejak dini. Lanjut di SMP nih. Ini mulai kita tularkan nih, kita pahamkan terkait pengetahuan dasarnya sendiri. Dan kita mulai praktekkan nih pencatatannya. Hari ini adik tadi uang sakunya masih sisa berapa, dizakatkan berapa, diberikan dengan teman berapa. Itu selalu saya coba tanyakan menjelang bubuk, menjelang tidur. Enak enggak kalau kita bisa tetap bisa bantu dengan teman-teman. Malah sering kebiasaan anak saya itu dia bawa bekal dari rumah. Jadi uang sakunya itu sengaja diberikan sesuatu ke teman-temannya yang mereka butuhkan. Misalkan masih tetap haus, misalkan mereka dengan senang hati, kamu minum aja ini saya habis beli. Nah itu menanamkan apa ya istilahnya, jiwa takafulnya, tolong menolongnya juga akan keluar, istilah seperti itu. Lanjut untuk usia 16 sampai 18 pun ini sudah beda lagi ya, prosesnya sudah beda. Kita akan memberikan pengetahuan lanjutan dan yang pasti kita akan melanjutkan juga untuk praktek-praktek dari sisinya. Lanjut di usia kuliah ya, seperti usia 19-23, ini S1 ya kalau nggak salah ya. Ini mulai sesuatu yang harus kelihatan lebih fokus lagi terkait dengan pengetahuan komprehensifnya dan masa transisinya. Karena merasa udah mulai gede, nggak mau diatur, itu terjadi istilahnya apa ya, orang tua harus siap, kebutuhannya juga semakin besar, untuk membedakan want-nya itu lebih kuat daripada need-nya, dan kita sebagai orang tua nggak perlu menyalahkan sikap anak kita. Yang harus kita berikan satu jalan adalah memberikan pemahaman. Kalau untuk masa-masa kuliah seperti ini, yang selalu saya praktekkan untuk mereka, kadang ada yang ngeles ya intinya, males aku nyatet-nyatet. Nah, setiap saat, di saat mereka longgar, mereka sedang main gadget, main game, itu saya coba tepuk pelan-pelan dengan saya mengelus dada belakang ya, punggung ya. Mas coba sih kira-kira dalam waktu 3 bulan terakhir ini pengeluaran kamu berapa ya? Itu selalu saya tanyakan, saya refresh. Tujuannya apa? Tanpa mereka sadari, alhamdulillah akhirnya mereka menangis ya. Menangis dalam artian begini, ternyata pengeluaran pun sudah banyak ya Bu ya. Ya Allah Bu, maafin aku ya Bu ya. Aku rugi Bu beli ini. Akhirnya apa? Satu jalinan kasih sayang itu mulai meningkat lagi ya. Intinya dalam artinya kalau kamu bisa menyadari mana kebutuhan sama mana keinginan, Ibu sudah berterima kasih ya, nak ya. Seperti itu yang selalu saya sampaikan. Jadi jangan sampai ada kata kamu keliru, kamu harus seperti ini.
Untuk saat ini nggak bisa, Bu, Pak, ya, adik-adik. Jadi kalau punya keluarga, nggak ada namanya satu tindakan yang bisa disalahkan. Tapi semuanya proses menuju sakinah intinya. Ridho Allah itulah yang harus kita cari. Dengan bahasa yang indah, yang damai, yang halus, artinya seperti itu. Tahap berikutnya seperti hari ini pasangan muda ya, usia 36 sampai 55 ada termasuk usia produktif yang intinya masa-masa kita baru pertama kali menikah, pertama kali bekerja, pertama kali punya anak, seperti itu ya. Dan disinilah benar-benar kita diuji nih untuk menerapkan secara implementasi ya. Implementasinya pada masa kita saat ini bisa mapan enggak? Makin ada kritisnya ya. Masa-masa kritis ini masa-masa yang harus ibaratnya benar-benar kita harus siap mental seperti itu ya. Kemudian di atas usia 56, kebetulan saya juga belum mengalami ini ya, kita terkait dengan implementasi masa pensiun. Pilihannya mau bergantung sama anak kita atau kita hanya cukup hidup dengan keadaan menunggu uluran tangan dari tetangga kita, atau sebaiknya kita siapkan sedini mungkin cadangan dana darurat pensiun berapa sih yang harus saya butuhkan supaya saya tetap bisa beramal, tapi hidup saya bisa seperti saat saya bekerja. Nah, jawaban-jawaban seperti itu ya apa caranya ngitung ya Mbak? Seperti itu. Ini satu problem yang hari ini banyak kita temukan di dalam masyarakat. Mudah-mudahan kesempatan pagi ini yang Allah izinkan bisa berkumpul di sini tidak mengalami kesulitan-kesulitan walaupun sudah pensiun nanti, dengan melihat anak-anak kita mendapatkan satu fasilitas pendidikan yang maksimal, punya buka usaha juga penuh keberkahan, cukup modal dan sebagainya. Yang diminta kan cukup kebutuhan ya, bukan cukup untuk keinginan. Itu yang diharapkan Allah kita untuk belajar itu. Makanya dalam Al-Hajj 18 tadi kita benar-benar diingatkan, siapkan sesuatunya untuk hari esok. Itu benar-benar kita harus paham sekali. Dan sakinah final ini benar-benar menuntun jiwa kita tidak hanya sekedar merasa cukup aja, tapi makin arahnya kita makin ketauhidan Allah itu makin dekat ya. Dalam artian kita dengan Allah itu nggak malah jauh. Rasa syukur kita makin tinggi. Zakat pun menjadikan tasbih kita. Seperti itu. Sedekah kita juga menjadikan tasbih kita. Itu harapannya daripada perencanaan sakinah final ini. Oke. Nah, ini ada video di sebelah. Bagaimana smart plan ini kita harus bisa. Ayo be smart dalam merencanakan keuangan tahun depan. Monggo Mas, bisa diputar videonya. Oke. Ya. Mungkin dari ilustrasi video ini ada yang bisa membantu menggambarkan kenapa sih kok sampai ada kejadian seperti ini terkait dengan perencanaan sakinah finance. Monggo, mungkin ada yang bisa ngasih masukan sebelum saya mencoba untuk membantu membagikan makna dari satu gambaran video ini. Mungkin kalau dari saya sih karena yang di awal karena nggak diukur ya Bu ya, kira-kira apakah nantinya ini bisa keluar masuk, akhirnya ya jadinya nggak bisa keluar lagi setelah karena dari awal udah nggak diukur gitu ya Bu ya. Betul, mungkin ada yang lain Mas Jaguar, monggo loh. Bu Silakan Sri teman-teman Yuniati mungkin, kasih pendapat ya. atau Bu Nura. Perencanaannya nggak mateng. Perencanaannya nggak mateng. Ini Mas Sugianto. Mas Pak Ahmad Baikuni, Baik. Oh, Pak Bakheni. ya, Oke. Baikuni. Siap. Mungkin ada yang lain. Menarik loh video ini. Kalau kita kaitkan dengan Bismartnya satu perencanaan sakinah finance. Mungkin Bu Narasma. Mbak Eril ya ini. Mungkin teman-teman yang mau ngasih pendapat, silakan teman-teman yang mau Ya, ngasih pendapat. monggo.
Siapa tahu nanti kita dapat bonus pulsa loh kalau kalau ada yang aktif di forum ini nanti. Monggo lo ya. Mungkin bisa di next dulu aja Bu kayaknya. Oke. Mungkin teman-teman Jadi masih untuk mikir-mikir ini. jadi video ini kalau dibilang terkait dengan perencanaan Sakinah Finance ini, kita semangat nih. Punya tujuan tuh semangat luar biasa. Cuman tahap-tahap yang seperti yang saya tuliskan di samping SMART ini sering dilupakan. Jadi kalau kita mau memberikan satu impian perencanaan yang hari ini kita rencanakan, ya pasti spesifik, tetapkan tujuan dulu dengan secara jelas dan rinci agar lebih bisa kita fokuskan. Kemudian measurable, intinya apa? Tujuan keuanganmu itu harus terukur. Ketiga, achievable, pastikan tujuan ini adalah realitas. Kemudian relevan yang pasti, karena apa? Anggarannya dibuat dengan tujuan yang masuk akal. Dan yang terakhir, time relate, yaitu pastikan tujuannya ini memiliki batas waktu yang nyata. Misalkan aku ingin menyekolahkan anakku, sekarang anaknya umur berapa, Bu? Anak saya baru umur 3 tahun, Mbak. Ternyata merencanakan keuangan cuma 1 tahun. Oh, nggak apa-apa kalau mintanya 1 miliar cuma 1 tahun, hari ini kita bisa berikhtiar, nggak apa-apa, nggak masalah. Mungkin menjual aset warisan naudzubillah ya, jangan sampai. Tapi kita tingkatkan beberapa option pilihan untuk berusaha tambahan. Mungkin kita join apa istilahnya peternakan atau pertanian atau mungkin usaha-usaha lain lah ya yang penting halal dan thayyib tadi ya untuk mendapatkan pendapatan ini. Insya Allah satu tujuan goal itu juga harus sesuai dengan kemampuan kita. Jadi misalkan kalau saat ini saya tanyakan, Bapak punya income per bulan berapa? Terus hari ini kebocoran keran yang keluar itu terkait dengan sakit, rawat inap, Bapak sudah ada satu cadangan dana untuk pembiayaannya dan sebagainya. Itu yang selalu saya lakukan. Karena apa? Islam itu mengajarkan semuanya itu indah, Pak. Kita nggak boleh stres. Intinya harus ada pos-pos yang harus kita siapkan. Nah, untuk mencapai sebuah goal terkait dengan biaya pendidikan anak, kita akan siapkan cara-cara yang hari ini sudah kita hitungkan plus inflasi yang akan kita dapatkan untuk 20 tahun ke depan, atau kalau anak usia sekarang 3 tahun berarti masih membutuhkan 14 tahun ke depan. Padahal rata-rata per tahunnya inflasi tingkat kebutuhan orang itu kalau dari sembako 6%. Kemudian kita naik untuk pendidikan itu rata-rata bisa sampai 20%. Dan itu jarang orang memikirkannya. Belum nanti ibaratnya kalau Allah mengizinkan kita untuk berbalik lebih cepat. Kling, 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 kling. Telepon dari malaikat maut datang dengan tiba-tiba. Nggak masalah sih kalau semuanya sudah disiapkan. Dan itu memang Allah yang siapkan, bukan kita. Tapi pertanyaannya, seberapa dekat kita sama Allah? Supaya Allah itu lebih sayang dengan kita. Segala sesuatu kebutuhan kita sudah Allah siapkan, kita tinggal menjemputnya. Itu yang selalu orang tanpa sadari. Faktor seperti itu mereka dikirain kalau kita preman, Allah juga menyamakan seperti mereka yang tirakatnya besar, yang ITH-nya besar, yang tahu secara fisik aku dapatnya harus sama dengan mereka. Itu dari gambaran video yang ada di sini. Jadi gambaran orang-orang yang hari ini intinya dia nggak mau tahu dengan nggak usah direncanakan, aku sing penting bersemangat, aku sing penting mau melakukan bla 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 bla, tapi tanpa ada pengarahan, tanpa ada prinsip SMART yang hari ini manusia buat. Karena SMART ini pun juga buatan manusia tapi izin Allah ya. Monggo kembali lagi sekarang kita mulai belajar dan kita nggak ada nama kata terlambat untuk memulai kembali. Next Mas, untuk mungkin kita bisa diskusi untuk lebih banyaknya ya, karena waktunya juga. Oke, siap. Kita tertarik untuk membahas beberapa ini gitu, kayak yang di siklus kehidupan manusia. Kalau di kelas di SD kan juga diajarin seperti ini kan ya. Kalau betul, kita ya. kalau kita belajar ilmu perencanaan keuangan kan, kalau ngomongin masalah wealth planning kan ada yang namanya wealth creation, terus wealth purification. Kalau yang syariah kan ada wealth purification-nya kan ya Bu ya. Betul. Nah, mungkin ya. kita bisa kupas lebih detail Bu terkait hal ini. Misalnya Ya.
kan kalau berhubung dengan yang smart tadi kan kita harus menentukan tujuan dulu. Nah, berarti kan Betul. relate-nya itu di masing-masing usia itu tujuannya harus tetapinnya kayak gimana, terus gimana sih Bu caranya untuk Strateginya. strateginya untuk achieve hal itu gitu. Sebaiknya saya nunggu request dari teman-teman. Kalau memang slide ini sebenarnya dari nanti sampai belakang itu sebenarnya menarik. Kalau mau difokuskan ke slide satu ini, monggo kersau. Karena untuk fokus ke slide yang satu ini di depan kita ini saya membutuhkan waktu beberapa hari untuk membaca karena setiap stepnya ini butuh pemahaman yang sangat detail. Jadi kita info prakteknya juga, gambaran-gambaran mudahnya supaya anak-anak itu tanpa sengaja kita berikan satu pendidikan dini ya. Jadi nggak seperti di interview istilahnya, nggak didoktrin istilahnya seperti itu. Itu ada strategi-strategi yang kami coba terapkan ke setiap jenjangnya sesuai dengan usia. Tapi ini ada ini sih Bu, ada contoh case-nya yang ditanyakan sama Pak Ahmad. Oke, siap. Apa Mas minta tolong dibacakan mungkin? Contoh case-nya. Siap. Jadi bilangnya gini Bu, bentuk real fase perencanaan untuk anak kami yang umur 2 tahun, 6 tahun, dan 10 tahun itu sebaiknya bagaimana? Oke, ini terkait dengan budget atau kayaknya untuk kebutuhan anak, pendidikan, dan sebagainya itu tentunya kayak gimana sih Bu, ngitungnya itu kayak gimana? Siap. Ini sebenarnya nanti teman-teman atau Ibu siapa tadi yang bertanya Mas? Pak Ahmad Baikuni. Oh, Pak Ahmad Baikuni. Pak, ini sebenarnya jenengan dapat bonus nanti, Pak. Saya akan kirimkan semua perincian perhitungan budget yang hari ini kita akan masukkan di dalam sebuah aplikasi khusus termasuk dengan input inflasinya. Secara pribadi nanti bisa Pak saya berikan gambarnya secara gratis. Karena memang butuh waktu itu Mas Jaguar. Iya, ada hitung-hitungannya tersendiri kan ya Bu ya? Iya, betul. Iya, jadi kita dari step musim misalkan kita masih manten anyar istilah ya, pasangan muda, anak masih dalam kandungan atau bahkan masih umur 1 bulan nih, berarti kita harus planning kan kita anggap anak kita umur 1 tahun. Bagaimana kita melakukan satu perencanaan budget keuangan untuk sekolah kita nanti di SD, SMP, SMA, kuliah S1, bahkan S2, plus berapa besar modal yang harus kami siapkan sebagai sangu untuk masa depan anak saya. Seperti itu. Itu ada perincian sendiri nanti. Jadi step-stepnya kita butuh waktu juga sih. Dan kita harus ada sedikit tanya jawab ya, antara intern, privasi, segala hutang yang ada, kebutuhan selama ini berjalan, income apa, income yang didapat berapa. Jadi sedikit agak kompleks juga. Jadi kita nggak bisa langsung to the point gitu, nggak bisa. Kita harus berusaha mencarikan secara deep sumber-sumber yang harus terkait dengan step-step dalam perencanaannya ini nanti kita temukan untuk mendekati angka akurat yang dibutuhkan klien. Misalnya seperti itu. Mungkin kalau saya bisa pertanyaan sekilas nih Bu, bisa dijelaskan jelas saja kayak gimana sih menatanya itu, misalkan nih Bu, saya ini mau ambil S2 contohnya. Sekarang saya tanya. Karena kan masih belum S2. Misalkan mau S2. Ya. Pertanyaan pertama nih yang harus disiapkan. Anak saya di TK, ini anaknya usia berapa ini? Kalau ini untuk saya sendiri Bu, misalkan saya nih mau Mas Jaguar sendiri ya, mau ambil S2-nya. Ya, misalkan butuh waktu selama 3 tahun misalkan. Tadi kan kita juga harus betul. Dan yang pasti kita harus tahu itu kan ya Bu ya. Iya. Hitung waktunya. Jadi yang poin yang harus diperhatikan Mas Jaguar ya. Pendidikan sekarang ya. Mas Jaguar mau mengambil S2 kita misalkan nih kira-kira 5 tahun lagi misalkan. Ya. Pertanyaan pertama, Mas Jaguar harus tahu fakultas apa yang mau diambil. Di perguruan tinggi mana? Dan saat ini uang gedung UKT-nya juga harus diketahui. Dari situ kita insya Allah bisa bantu hitungkan untuk 5 tahun ke depan kira-kira penambahan uang gedung sama untuk biaya SPP-nya sendiri ini ada kenaikan berapa. Ini pun disupport kalau di rumah sendiri. Ya.
Nah, misalkan sudah ketemu nih Bu, sudah ketemu, oh ternyata biayanya sekian juta. Ya, akhirnya ketemu, Nah, betul, how ya. to-nya itu strateginya seperti apa? Bagaimana kita menata investasinya, apalagi misalkan Bu, kalau sudah ya kalau sudah ketemu nilainya, terus kita sudah mikir Dengan berinvestasinya, lalu kasus pandemi seperti sekarang ini, nah apa yang bisa dilakukan gitu? Oke, Ya tidak oke. terduga ya. Jadi kalau nominal sudah ketemu, kita ada namanya perencanaan yang kita menjadi tujuan. Aku kepingin uang ini terkumpul dalam berapa tahun sih, dengan waktu berapa lama. Kalau saya secara pribadi, hari ini kalau kita punya income, ya, kalau memang kita, nanti kan kita bisa bagikan ya, akan ketemu untuk tiap bulannya kita harus sisihkan berapa dari hitungan nominal yang sudah ketemu, itu nanti akan ketemu. Jadi itu bisa mengukur, measurement ya. Jadi mengukur kemampuan kita. Aku kuat nggak ya? Oh ternyata kemarin sempat ada klien yang hari ini bekerja di sebuah bank BUMN. Begitu saya berikan satu perhitungan sesuai yang menjadikan tujuan keuangannya, Bun, saya minta tolong Bun dibantu nih Bun rinciannya untuk berapa sih sebenarnya aku harus sisihkan tiap bulannya, apakah saya mampu ya, istilah seperti itu. Dengan gaji pokok yang saya terima di tempat kerja saya Bun, berapapun gajimu, insya Allah kamu nanti akan mendapatkan petunjuk dari Allah, saya bilang gitu. Nah, yang harus kamu tahu dulu, berapa tujuan keuangan yang hari ini kamu rencanakan. Kebetulan mau beli mobil misalkan, mobil kan nggak jauh dengan biaya kuliah kan Mas Jaguar ya. Nah, akhirnya ketemu nominal mobilnya yang bagaimana, yang sekitar 250 juta, 300 juta lah Bun, ya seperti itu. Oke, habis itu saya coba hitungkan secara aplikatif ya. Alhamdulillah waktu itu ketemu dengan kemampuan menyisihkan 3 juta setengah atau 5 jutaan lah, hasilnya seperti itu. Gajimu sekian, kebutuhan kamu sekian. Akhirnya dia punya pemikiran, berarti saya harus ada usaha lain nih Bun. Kalau saya hanya sekedar sebagai karyawan aja Bun, nggak bisa Bun. Mengelola impianku saat ini aku nggak bisa seperti itu. Jadi itulah hikmah daripada kenapa sih, karena dengan adanya perencanaan Safina Finance ini membantu kita mengelola impian itu menjadi kenyataan. Akhirnya kembali lagi kita akan bertauhid lagi kan sama Allah, ya Allah, hambamu berikan satu keberkahan, mudah-mudahan dengan jalan ini engkau akan memberikan sebuah impian yang penuh keberkahan berupa sebuah mobil yang banyak manfaatnya untuk kami, untuk semuanya. Itu seperti itu Mas Joko. Jadi memang nanti ada kelas khusus aja, nggak apa-apa kita buka terkait dengan langsung praktek bagaimana cara menghitung kebutuhan kita sesuai impian kita. Kalau boleh saya kasih masukan, gimana peserta setuju nggak ini? Ya. Jadi buat teman-teman ini ya, untuk informasi buat teman-teman. Jadi memang kalau untuk menghitungkan sudah menentukan tujuannya ya Bu ya. Itu untuk menghitungnya kita harus memperkirakan kira-kira nilai sekarang itu nominalnya berapa, Betul. value-nya, terus Iya. menghitung nilai masa depan berapa, Betul sekali. berapa. Nah, nanti sudah ketemu angkanya, oh sudah ketemu tujuan angkanya sekian. Nah, itu baru kita fokus ke how to-nya, misal investasi, membagikannya gimana, investasi juga harus disebutkan juga nanti returnnya berapa gitu ya, ada hitung-hitungannya ya Bu ya. Betul, ada semua komplit. Terkait investasi juga nih Bu, kan kalau misalkan kita berinvestasi kan juga pasti tahu kalau investasi itu nggak semuanya bisa pasti ada resiko. Terkait dengan pandemi seperti ini. Seperti COVID saat ini. Iya. Kira-kira yang pasti yang paling aman loh ya. Kalau saya jujur, kemarin banyak discuss dengan beberapa teman yang hari ini suka berinvestasi di saham. Untuk saat ini memang kita keep ya, dalam artian kita nggak lanjut dulu. Makanya niat pertama di saat awal, misalkan hobi kita investasinya kita coba sisihkan dalam bentuk emas. Tapi emasnya bukan perhiasan. Ya, niat pertama awal itu harus ditotong. Ya Allah, nawaitu saya beli emas ini
untuk menjaga amanahmu yang kau telah titipkan pada kami. Insya Allah next ke depannya kami nggak tahu apa yang akan terjadi. Saya yakin. Nah, kata yakin ini harus jangan dilewatkan dalam doa kita. Engkau akan mencukupkan dengan segala kebutuhan yang hamba perlukan. Kami yakin itu ya Allah. Jadi intinya apa? Dari gambaran kita untuk berinvestasi dalam bentuk emas ini pun kita nggak tahu kan harga emas mau turun atau naik, kita juga nggak tahu. Karena dari beberapa hasil yang coba kami dapatkan dari di lapangan itu dengan niat yang tertata dan selalu dalam satu rel niat yang keberkahan Allah yang didapatkan itu ridho. Justru di saat kita nggak pegang uang sama sekali, harga emas yang semula dikhawatirkan turun, itu dalam cuma hari satu hari aja, itu mengalami kenaikan yang luar biasa. Dan saat itu, yang bersangkutan lagi butuh uang banget. Ya, itulah cara Allah, bagaimana mencukupkan umatnya. Dengan mengawali niat, kita menyisihkan sebagian harta kita diwujudkan dalam bentuk emas itu tadi. Kemudian bisa juga ini cerita juga lain. Saya tukarkan dalam bentuk real nih, atau dolar. Apakah kita haram? Enggak. Singkat cerita juga sama, anaknya mau sekolah di Australia misalkan. Kebetulan uangku cuma sekian. Nanti jangan-jangan nilai kursnya turun. Karena diprediksikan juga sama. Nggak taunya, cuma dalam waktu sehari kenaikannya luar biasa. Itulah juga cara Allah mencukupkan umat-umatnya. Kembali lagi, bukan berapa besar kita merencanakan atau kita berikhtiar, tapi kembali lagi kita harus niatkan dengan jalur yang hari ini benar-benar kita jaga. Karena dengan ikhtiar ini, dengan niat yang insya Allah semata-mata untuk Allah, dan kita yakin kebutuhan itu pun imbasnya juga akan sesuai kebutuhan yang kita butuhkan. Yang kita lihat di sisi dari cerita ini adalah step perencanaannya kan sudah dari sejak awal gitu loh Mas Jaguar. Nggak dadak kan istilah seperti itu. Ya, seperti itu gambaran yang saya coba sampaikan. Ya. Nah, kalau kita sudah mulai investasi, kan suaranya putus Mas harus Jaguar. memproteksinya kan Bu. Nah, masalah. Oke, siap. Iya. Nah, terkait dengan proteksi nih Mas Jaguar ya. Jadi kan apakah semuanya harus diproteksi lewat asuransi? Seperti itu kan pertanyaannya. Ya. Kembali lagi, kalau kita berbicara asuransi, mohon maaf, kita berbicara dengan kelas-kelas orang yang hari ini mensewa sekelas, mohon maaf, baik muslim itu sebenarnya charity itu kan kunci daripada keberkahan. Ya. Hari ini saya pernah ketemu beberapa klien yang sifatnya amanah yang Allah titipkan itu luar biasa sekali. Jadi pendapatannya juga, sumbernya juga, filternya bagus, sedekahnya juga bagus, cadangan-cadangan yang disiapkan pun juga bagus. Intinya seperti ini. Karena kita nggak boleh menyalahkan satu pola pemikiran dari masing-masing umat ya. Karena itu juga sumbernya dari Allah. Ada yang sebagian, kenapa sih asuransi ini tetap Allah izinkan? Asuransi itu untuk mereka-mereka yang hari ini, mohon maaf ya Mas, proses untuk membangun asetnya masih butuh berjalan. Kemudian kebutuhannya masih dalam artian untuk memenuhi sebuah titipan amanah, menjaga amanah dari keturunan itu juga masih panjang. Nah, diharapkan dengan asuransi ini satu tanggung jawab itu jangan sampai terlupakan bahwa Allah itu sudah siapkan dengan solusinya. Cuman kadang orang itu takut. Takutnya bukan karena menganggap asuransi haram, enggak, tapi karena pemahaman terkait dengan insurance sendiri, kebutuhan yang aku butuhkan terkait berapa sih asuransi proteksi yang hari ini untuk pendidikan anakku. Menghitung itu pun kadang agent sendiri yang terkait juga nggak paham seperti itu Mas. Makanya hari ini benar-benar literasi terkait dengan bagaimana perhitungan ini, nanti saya berdoa dan saya mohon izin dengan Allah, mudah-mudahan ada next waktu yang ada kesempatan kita akan berbagi kembali bagaimana cara anggap kata semua orang harus paham dengan perhitungan-perhitungan itu. Jadi dengan ketemu dengan agen siapapun, kita nggak perlu takut. Yang penting kita tahu sendiri dari prosesnya perhitungannya, dari proses pengambilannya, akreditasi perusahaannya. Jadi nggak perlu ditakutkan kembali Mas Jaguar.
Nah, itu yang knowledge masyarakat masih terlalu minim ya. Yang saat ini saya coba kemarin riset itu juga masih berapa persen ya? Nggak sampai 10% untuk literasi keuangan itu belum ada. Jadi memang sudah kewajibannya kita dari teman-teman milenial yang hadir di kajian ini nanti monggo kalau memang ada yang berkenan untuk melanjutkan dakwah dalam bidang perencanaan sakinah payment, insya Allah ini sebuah dakwah yang intinya sangat-sangat mendatangkan keberkahan dan saya cukup intinya apa mengalami secara pribadi ya aliran pendapatan yang Allah kirimkan dengan dakwah seperti ini itu nggak bisa dirasionalkan dengan pikiran manusia. Yang saya sadari semua kebutuhan itu selalu di saat saya membutuhkan itu Allah selalu kirimkan dengan lancar. Itu yang saya rasakan. Jadi saya bersyukur sekali atas kesempatan Allah memberikan wirid bagaimana sebuah dakwah secara apa istilah kemampuan yang saya miliki saya terukur ya dalam artian Allah masih menitipkan amanah sedikit ilmu untuk dibagikan lewat edukasi perencanaan sakinah payment ini. Jadi jangan khawatir intinya aku kok dakwah gimana Bu anakku gini-gini jangan usah khawatir yang penting hari ini niatnya diluruskan ya dalam artian peluang dakwah ini mendatangkan keberkahan itu luar biasa. Makanya dengan senang hati kalau memang nanti ada teman-teman yang berkenan untuk mau belajar terkait perencanaan sakinah payment untuk dilanjutkan edukasinya monggo saya dengan senang hati insya Allah kalau enggak posisi pas tidur istirahat WhatsApp pun siap kami buka ya artinya untuk konsultasi apapun untuk insya Allah itu Mas Joko. Jadi memang harus ada ini ya waktu tersendiri ya untuk supaya kita jangan sampai ada miskomunikasi dengan agen atau dengan perbankan atau dengan pihak ini apa manajer investasi ya kadang mungkin orang nggak bisa protes dengan terkait reksadana ya karena mereka akan membaca sendiri lewat ini laporan-laporan yang transparan istilahnya seperti itu tapi kalau insurance kan kita nggak bisa kalau kita orang gaptek mau lihat laporannya posisi hari ini gimana Mbak nilai unit saya kan itu juga ibaratnya kalau sudah ada fasilitas yang disiapkan oleh perusahaan nih, tapi mereka nggak bisa pakai kan Mas, karena generasinya kan beda-beda ya, anaknya mau dimintain tolong, hasilnya juga punya kesibukan sendiri, makanya sebagai orang tua semangatnya tetap harus muda, kita belajarnya gampang kok kalau untuk belajar terkait dengan kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan perencanaan ini. Insya Allah mudah sekali. Cuman tergantung dari niat sebenarnya. Kalau niatnya sudah oke, apapun jamnya, jalannya, semua akan seperti jalan tol. Lurus, lapang, sesuai harapan. Insya Allah seperti itu. Kalau Allah yang selama ini diproseskan kepada beberapa orang dari sedekahnya lancar dan sebagainya. Ya. Nah, memang ini kan Bu, kalau misalkan di ilmu perencanaan keuangan kan proteksi ini jadi salah satu bagian yang paling penting kan untuk memproteksi kekayaan kita kalau waktu ada kejadian yang nggak terduga tuh pasti kita bisa dulu tapi image-nya udah jelek duluan kayak gitu kan Bu ya. Nah terkait ini ada pertanyaan yang terhubung juga Bu. Kalau misalkan di masa pandemi seperti sekarang ini persentase kebutuhannya natanya seperti apa? Oke, siap. Nah, itu ada di slide belakang. Coba kita lanjut. Next, paling dua slide dari belakang itu sudah saya siapkan. Iya. Jadi menata duit di saat pandemi. Nah, ini saya sebenarnya masih ada slide ini. Makanya pemicu perencanaan keuangan kalau nggak paham, perceraian tinggi. Nah, itu. Terus langsung next lagi. Nah, ini ya, merah ini juga perlu diingat nanti sebenarnya. Terus, nah ini, oke siap. Siaga keuangan saat pandemi COVID-19. Ini sudah, insya Allah sudah kami coba rangkumkan ya. Jadi intinya, perencanaan keuangan sakinah ini sebenarnya kalau kita lakukan
sebelum pandemi dan menjadikan budaya harus kita siapkan itu untuk pengeluaran kita berapa sih. Ini ada standarisasi yang coba kami bantu dalam sebuah penelitian. Ternyata rata-rata kita harus siapkan 3-6 bulan dari gaji yang kita terima atau income yang kita dapatkan setiap bulannya. Itu merupakan dana darurat. Jadi kalau misalkan hari ini kita punya income cuma 3 juta per bulan. Alhamdulillah ya, alhamdulillah dapat income 3 juta dari belajar kembali, maka demikian pula pendapatan yang kita dapatkan hari ini. Apapun yang Allah bersumber kita diberikan ke kita ini, jangan ditumpuk, tapi alirkan terus. Itu yang diminta dalam sebuah sakinah finance. Jadi segala sesuatu yang berasal dari Allah, itu pun akan kembali ke Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Baqarah 196. Pulanglah dengan tenang, kembalikan semuanya kepada siapa? Kepada Allah. Jadi yang benar di sini adalah legacy planning, not just estate planning. Itu yang ending daripada sakinah finance yang harus kita benar-benar jaga. Next. Sedekahnya harus tetap jalan. Mohon maaf, ini kota ini punya saya ya. Oke. Kemudian kebutuhan masa kini, kebutuhan masa depan, itu yang harus kita ingat juga. Goal yang hari ini sesuai dengan sakinah finance, jangan lupa tetapkan kenaikan sesuatu per tahun sebagai ukuran kinerja keuangan keluarga. Kemudian kelola risiko keuangannya, berinvestasi dengan prinsip silaturahim, bukan untuk mendapatkan profit semata-mata. Itu yang harus misalnya diingat. Dan wariskan tidak hanya aset keluarga, tetapi juga ilmu dan nilai-nilai spiritual untuk wujudkan kemaslahatan. Jadi inti daripada kenapa sih sampai ada Allah tuliskan dalam beberapa ayat tadi di dalam Al-Quran. Kemudian secara manusiawi Allah kirimkan satu bahasa, intinya perencanaan sakinah finance. Kita harus belajar tentang terkait motor duit ini. Semuanya kembali lagi ke sini. Jadi kalau dari kemarin-kemarin kita hanya takut untuk merencanakan sebuah perencanaan keuangan, mulai saat ini kita sudah mulai paham kenapa semuanya harus direncanakan dalam artinya kita ikhtiarkan dan perencanaan. Ini ujung-ujungnya kita kembali untuk mengingat kembali kepada Allah untuk bertauhid. Itu Mas. Jadi Iya. Ini mungkin slide terakhir. Jadi yang terakhir nanti pesan-pesan indah buat teman-teman. Jadi mau sedikit ngeresum dari penjelasan Ibu Irma tadi. Jadi sebenarnya di kajian Servinters ini kan di Ramadan kali ini sudah ada 7 sesi sebelum ini, Bu. Iya. Dan itu sebenarnya sudah dipisah masing-masing. Misal kayak ngebahas tentang zakat, ngebahas tentang wakaf, tentang wakaf sama Ibu Ika Diastuti dari Puskesmas Uner juga di waktu itu. Terus juga ngebahas tentang fatwa bagaimana menghitung kebutuhan saya untuk katakan kalau milenial sekarang yang hadir banyak, Bu, aku kepingin ke nyicil rumah, Bu, mau nyicil mobil, sepeda motor, atau mungkin ada impian lain, dream yang kita nggak tahu ya. Jadi kita coba bantu untuk mengikhtiarkan, menyisihkan berapa sih yang sesuai dengan insurance yang saya punya, istilah seperti itu. Terukur ya, yang ini ada yang hari bonus ini dari Ibu Irma. Iya, monggo, enggak apa-apa. Kalau teman-teman yang mau berkonsultasi sekilas tentang kebutuhannya, menatanya kayak gimana, goals-nya apa, nanti how to achieve goals-nya kayak gimana, nanti bisa kontak di admin kami, nanti siap saya kirimkan ke Bu Irma sebenarnya kayak gimana. Siap, Mas Jaguar. Kayak gitu ya, Bu ya. Karena misalkan mau merencanakan pensiun pun kita nggak boleh asal ya, Bu. Misalkan saya mau pensiun dengan uang tabungan 2M kan kita bisa melihat kebutuhannya kayak gimana.
Nah, kayak gitu Benar kan. sekali. Yang penting hindari rasa takut. Hindari kata tidak. Kita harus menjadi diri kita dan dengan keyakinan bersama Allah kita akan menjemput sesuatu yang luar biasa dahsyat indahnya. Itu yang kita harus tanamkan pada pikiran, hati, dan ucapan. Insya Allah seperti itu. Jadi Ya. nggak usah mikir hasilnya, nggak usah stres mikir hasilnya. Biarkan Allah yang punya hak. Ya, tapi Allah ingin melihat nih keseriusan kita. Mau nggak kamu berikhtiar? Ya, mau nggak kamu jalan? Untuk tak suruh menjemput di sana loh, kan enak toh. Kalau masih main ke kanan kiri ya wawalan ya istilahnya. Kembali lagi kita tanyakan pada diri kita, bagaimana niat kita sebenarnya sama Allah, mau main atau mau serius, itu aja. Jadi insya Allah pertemuan pagi ini mudah-mudahan Allah mengizinkan ridhonya untuk digaransi semua apa yang kita coba sharingkan, kita obrolkan pagi ini. Iya. Mungkin itu yang bisa disampaikan ya Bu ya. Jadi kita cukupkan sampai di sini. Karena memang kalau menjelaskan well planning ini akan butuh waktu yang sangat panjang, termasuk bagaimana estate planning-nya kayak gitu ya Bu ya. Iya. Legacy planning Mas, bukan estate planning lagi. Iya, legacy planning. Kalau yang terkenal legacy planning. Ya mungkin jadi dicukupkan sampai di sini ya Bu ya. Monggo, kalau memang ada yang sesuatu pengen ditanyakan, kemudian waktu terbatas, bisa nanti Jabri sama admin. Insya Allah kami dengan izin Allah akan mencoba membantu menjawab semua pertanyaan. Ya. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Mungkin nanti di lain waktu kami akan agendakan kelas khusus untuk yang perawatan infonya. Tunggu info dari admin kami juga untuk kelas-kelas berikutnya, kelas-kelas kajian berikutnya. Mungkin itu saja untuk topik hari ini, topik udah siang ini dan sudah lewat dari 1 jam ini. Nggak kerasa Mas, memang Allah memberikan izin. Iya. Ya betul, karena memang Allah yang berkehendak ini. Jadi kita nggak bisa membatasi apa-apa. Dan seperti itulah perencanaan yang insya Allah izinkan untuk kita semua hari ini yang hadir. Jadi insya Allah kita nggak usah khawatir lagi, takut lagi ya. Intinya untuk mencoba memahami kebutuhan secara empiris, secara hitungan. Jadi siap mental, berapapun angka yang akan kita lihatkan ini akan memotivasi kita makin dekat dengan Allah dengan berikhtiar semaksimal mungkin. Itu yang harus kita bisa pelajari. Terima kasih ya waktunya Bu Irma. Sama-sama Mas Jaguar. Luangkan untuk sharing-sharing bersama kami. Dan juga untuk teman-teman yang sudah hadir di kajian kami kali ini. Nantikan kajian-kajian berikutnya ya teman-teman ya. Dari kami. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.